Di lingkungan kita sekarang ini, banyak sekali orang yang percaya dengan zodiak, horoskop, atau sistem-sistem deskripsi diri yang lain. Perlu kita tahu, setiap tanda zodiak itu menentukan sifat dan karakteristik seseorang yang ditentukan oleh kapan orang tersebut lahir. Ada 12 rasi bintang yang menggambarkan sifat dan karakter setiap individu. Namun, kalau kita pikirkan lebih dalam, tidak mungkin sifat manusia yang begitu kompleks ini bisa ditentukan oleh 12 rasi bintang. Tidak mungkin pikiran manusia yang serumit dan seberagam satu sama lain ini dapat dijelaskan hanya dengan ramalan bintang. Hal ini jelas tidak rasional. Akan tetapi, entah mengapa banyak orang menganggap bahwa deskripsi sempit dalam zodiak atau horoskop ini sangat menggambarkan dirinya. Ia menganggap bahwa dirinya secara spesial memang sesuai dengan karakteristik yang dikatakan oleh zodiak itu. Padahal kenyataannya, setiap satu dari rasi bintang dalam zodiak itu dipercaya oleh begitu banyak orang, sehingga penjelasan zodiak itu tidak mungkin dapat menjelaskan sifat dan karakteristik manusia yang begitu kompleks. Dengan kata lain, orang seringkali mempersepsikan deskripsi atau prediksi yang sangat umum dalam zodiak itu sebagai sesuatu yang sangat akurat dan istimewa hanya untuk dia seorang. Padahal yang merasa seperti itu bukan hanya dia, tapi juga orang lain di luar sana. Jadi, sudah jelas bahwa zodiak adalah sesuatu yang tidak logis. Namun, bahkan penjelasan sesederhana ini pun masih tidak akan mempan. Banyak orang yang masih percaya dengan zodiak ini. Pertanyaannya, mengapa mereka masih tetap percaya dengan zodiak? Sebenarnya, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang percaya dengan ramalan seperti zodiak ini. Kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu efek Barnum. Singkatnya, efek Barnum yang juga dikenal sebagai efek Forer adalah fenomena psikologis di mana seseorang meyakini bahwa deskripsi yang sangat umum atau ambigu tentang dirinya sendiri sangat akurat. Padahal deskripsi tersebut juga bisa berlaku untuk banyak orang. Istilah efek Barnum diambil dari seorang bernama Phineas Taylor Barnum, seorang pengusaha dan showman yang terkenal dengan kalimatnya, "Setiap menit, ada satu orang lahir yang bisa saya jual sesuatu." Artinya, Barnum menganggap bahwa hampir setiap orang bisa dipengaruhi oleh deskripsi yang dibuat secara umum, asalkan orang tersebut percaya bahwa deskripsi itu relevan dengan dirinya. Efek Barnum dapat secara terperinci menjelaskan mengapa banyak orang merasa bahwa deskripsi kepribadian yang diberikan oleh horoskop, zodiak, atau astrologi itu sangat relevan dengan diri mereka. Padahal deskripsi tersebut bersifat sangat luas dan bisa diterapkan pada hampir semua orang. Dalam astrologi, setiap orang dikatakan terlahir di bawah satu dari 12 tanda zodiak yang berbeda, yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Setiap tanda zodiak ini dikaitkan dengan karakteristik tertentu, baik sifat, kelemahan, maupun prediksi masa depan. Namun, deskripsi yang diberikan oleh astrologi seringkali sangat luas dan dapat diterapkan pada banyak orang. Untuk menguji ini, sekarang mari kita sedikit bermain. Sebutkan tanggal lahir kamu, kemudian cocokkan dengan tabel ini. Sekarang kamu telah memiliki zodiakmu sendiri. Sekarang buka mesin pencarimu dan ketikkan sifat orang yang memiliki zodiak, diikuti nama zodiak. Misal, sifat orang yang memiliki zodiak Gemini. Bacalah sifat-sifat itu dan nilailah keakuratan prediksi ramalan itu. Ya, pasti kamu menganggap bahwa deskripsi yang dicantumkan di mesin pencari itu sangat sesuai dengan dirimu, dan seolah hanya dirimu sajalah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti yang digambarkan. Padahal dalam kenyataannya, semua orang juga merasa bahwa deskripsi itu sangat sesuai dengan dirinya. Itulah yang dinamakan efek Barnum. Deskripsi yang dikatakan sangat umum dan bisa berlaku untuk hampir siapa saja.
Contohnya adalah sifat-sifat yang menggambarkan orang-orang Aries di bawah ini. Berani. Aries dikenal sebagai orang yang tidak takut mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Mereka sering menjadi pelopor dalam berbagai situasi. Optimis. Aries selalu berpikir positif dan tidak mudah putus asa. Energik. Aries penuh semangat dan selalu siap beraktivitas. Dikatakan bahwa sifat ini hanya untuk orang berzodiak Aries. Padahal siapapun bisa merasa bahwa mereka tidak takut untuk mengambil risiko, atau selalu penuh semangat dan selalu siap beraktivitas. Meskipun ini adalah karakteristik yang dikaitkan dengan Aries, hal yang sama bisa dirasakan oleh orang dari tanda zodiak yang lain. Bahkan orang yang tak tahu apa itu zodiak pun bisa merasa bahwa deskripsi tadi itu menggambarkan dirinya. Horoskop dan deskripsi zodiak ini seringkali berisi klaim yang tidak spesifik, yang memungkinkan banyak orang untuk merasa bahwa itu berlaku pada mereka. Misalnya, kalimat seperti, "Kamu memiliki potensi besar, namun kadang-kadang merasa tidak cukup dihargai." Bisa diterima oleh siapa saja, bukan? Semua orang memiliki potensi dan merasa tidak dihargai pada titik tertentu dalam hidup mereka. Karena deskripsi ini terbuka untuk banyak interpretasi, hampir semua orang bisa merasa bahwa itu sesuai dengan mereka. Selain karena efek Barnum, orang dapat percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu dikarenakan beberapa hal. Pertama, bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan manusia untuk lebih mempercayai informasi yang mengonfirmasi keyakinan atau harapan mereka. Bias konfirmasi ini sering sekali kita lihat di kehidupan sehari-hari, dan perlu kita tahu bahwa bias konfirmasi ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kekacauan dalam bernalar dan berpikir. Misal, ketika pemilu Amerika kemarin lalu, ada orang yang mendukung calon Presiden Donald Trump. Nah, orang biasa akan mencari dan menerima setiap kelebihan dan kekurangan dari Donald Trump, sambil mengonfirmasi informasi yang dia terima. Namun, bagi mereka yang bias konfirmasi, mereka akan menolak mentah-mentah informasi yang menyatakan kekurangan Donald Trump, tapi di sisi lain, menerima saja secara mentah-mentah informasi yang menyatakan kelebihan Donald Trump, bahkan tanpa mengonfirmasinya. Jelas pola pikir seperti ini berbahaya. Bias konfirmasi ini pun ada ketika kita membicarakan ramalan, horoskop, zodiak, dan semacamnya. Ketika seseorang membaca horoskop atau deskripsi zodiak yang bersifat umum, mereka cenderung menyoroti aspek-aspek yang cocok dengan pengalaman atau perasaan mereka, dan mengabaikan bagian yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya, ada seseorang yang memiliki zodiak Cancer, maka setiap sifat Cancer yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan dirinya akan ia abaikan. Sementara sifat yang ia rasa relevan akan ia terima. Pola pikir semacam ini bisa sangat berbahaya, sebab akan menghalangi orang untuk berpikir menggunakan pikiran yang logis. Sebab ia lebih mengikuti perasaan dan emosinya ketimbang rasionalitas. Yang kedua, kebutuhan akan validasi diri. Manusia secara alami ingin merasa dipahami dan diterima. Ketika seseorang membaca horoskop atau deskripsi zodiak yang terasa relevan dengan dirinya, maka horoskop itu seolah memberikan validasi dan konfirmasi bahwa mereka benar. Hal ini memberi mereka rasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar atau lebih teratur, seperti pergerakan planet atau posisi bintang. Horoskop memberikan cara untuk menghubungkan pengalaman pribadi dengan keyakinan bahwa alam semesta atau takdir mereka terstruktur. Namun, di balik segala ketidaklogisannya, zodiak, horoskop, ramalan, atau hal semacam itu memberikan beberapa fungsi sosial dan psikologis. Misalnya, orang yang percaya akan zodiak biasanya akan lebih tenang ketika diperhadapkan dengan ketidakpastian dalam hidup. Ramalan menawarkan penjelasan tentang masa depan atau perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Orang merasa lebih nyaman dengan prediksi umum yang tidak mengharuskan mereka menghadapi ketidakpastian hidup. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang percaya dengan ramalan zodiak, maka jangan dulu dihakimi dan dihina. Karena pada dasarnya orang itu sedang tidak tahu arah hidupnya kemana, dan sedang takut dengan masalah-masalah yang akan ia hadapi kelak. Ia dilanda ketakutan
karena ketidakpastian di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang butuh perhatian, kasih sayang, dan pelukan dari orang-orang di sekitarnya. Maka berikanlah kasih sayang dan pelukan pada orang itu, dan hibur ia kalau ia sedang khawatir dengan masa depannya. Terima kasih.